Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas atau mengkaji kitab Riyadhus Shalihin, dan kita mulai dari bab yang pertama. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah, babul ikhlas wa ihdarin niyyah fi jami'il a'mal wal aqwal wal ahwal adh-dhahirah wal batinah. Bab ikhlas dan menghadirkan niat dalam segala perbuatan, perkataan, dan keadaan, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah." Yang artinya, dan mereka tidak diperintah kecuali agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengikhlaskan, yaitu mengikhlaskan agama atau ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga menjadi orang-orang yang lurus, dan juga agar mendirikan salat, menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Wa dzalika dinul qayyimah, dan demikian itu adalah agama yang lurus. Asyahid fi hadhil ayah, inti dari ayat ini yaitu mukhlishina lahuddin. Kita harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita sudah menjadikan agama Islam sebagai agama kita. Kalau kita tidak ikhlas, masih ingin kembali ke masa jahiliyahnya, masih berat untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan di masa jahiliyahnya, maka dia belum dikatakan ikhlas dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena disebutkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam ada 3 perkara, barang siapa yang bisa menikmati 3 perkara tersebut, maka dia akan merasakan manisnya keimanan. Salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman, ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimma siwahuma, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, wa ayyakraha ayya'uda fil kufr kama yakrahu ayyukdhafa finnar. Ada 3 perkara, barang siapa yang sudah melekat 3 perkara tersebut di dalam diri seorang, maka dia akan merasakan manisnya iman, maka dia akan bisa ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama yaitu agar dia mencintai Allah dan Rasulnya melebihi cintanya dia kepada dirinya sendiri. Wa ay yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, kemudian mencintai seorang karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena kepentingan dunia, melainkan kepentingan agama, yaitu hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika orang itu mencintai seseorang. Kemudian yang terakhir, wa ayyakraha ayya'uda fil kufr. Dia harus benci, harus bisa meninggalkan masa kufurnya, masa jahiliyahnya. Tidak boleh setengah-setengah, karena Islam adalah agama yang sempurna. Maka kita tidak boleh menyisihkan kekufuran di dalam agama Islam, karena nanti
dia tidak bisa ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'a wa ayyakraha ayyauda fil kufur. Seseorang harus apa? Yakrah, benci untuk kembali kepada masa jahiliyahnya, masa kekufurannya. Kama yakrahu ayyuqdhafa finnar, seperti dia benci apabila dia dimasukkan ke api neraka. Misalnya kita lagi contoh ya di dunia ya, api dunia. Kita lagi bakar apa? Sate ya. Kan ada arangnya itu ya. Ada bara apinya dipegang. 1 menit aja, kuat enggak? Tidak kuat. Nah, seperti itu. Jadi orang yang masuk ke dalam agama Islam harus dengan cara keseluruhan, tidak boleh setengah-setengah. Nah, harus membenci kekufuran seperti dia membenci ketika dia dimasukkan ke dalam api neraka. Apa ada orang yang dia sudah masuk Islam kemudian masih ingin kembali kepada kekufurannya? Ini kan perkataan Nabi, berarti di zaman Nabi. Ada nggak sahabat yang masuk Islam kemudian kafir lagi? Banyak ya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu heran. Kisahnya pas di mana? Pas Nabi sudah di langit sana, udah di mana ya? Haud apa ya? Ketika itu ada orang-orang yang dijauhkan oleh malaikat dari telaga. Loh, ini umatku, wahai malaikat, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa mereka tidak boleh minum dari telagaku? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa jawaban malaikat? Apa, Janan? Innaka la tadri. Ada yang tahu nggak? Ma ahdatsu ba'daka. Sesungguhnya kamu tidak tahu apa yang dilakukan oleh umatmu setelah kamu meninggal dunia. Nah, berarti dia tidak ikhlas. Ya, kalau dia ikhlas meninggalkan kekufuran, pasti dia tidak dilarang oleh malaikat untuk minum di telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pentingnya apa? Ikhlas. Ya, jadi kita mendapatkan kebaikan dari mana saja ketika kita ikhlas dalam melakukan ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dibawakan ayat selanjutnya, kata Allah Subhanahu wa taala, "La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum." Ini kisah ketika Idul Adha ya. Ketika seseorang berkurban. Kata Allah Subhanahu wa taala, daging-daging hewan kurban dan darahnya itu tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan diri kalian. Surah Al-Hajj ayat 37. Jadi ketika seseorang membaca basmalah ketika mau menyembelih, nah, kemudian kan darahnya mengalir ya, mengucur. Itu darahnya buat Allah apa buat manusia atau gimana? Dibuang. Nah, terus gimana kalau didih malah ada yang jual di pasar, gimana, Katvan? Boleh nggak makan darah? Tidak boleh. Kamu pernah makan darah? Pernah? Enak? Ya, enak. Katanya sih enak. Ada darah yang halal, namanya apa? Yang nempel di tulang. Jadi biasanya dimentok itu kan, mentok ayam, tahu kan? Kan ada hitam-hitam kayak gabus itu kan? Nah itu darah, tapi dia nempel di tulang, maka halal. Nah ibaratnya seperti itu darah. Jadi makanya ketika ada yang hitam-hitam itu
mentok ayam itu enak ya, rasanya gurih. Itu adalah darah. Tapi itu halal karena dia nempel di tulang. Tapi kalau darah yang mengalir tidak boleh dimakan. Walaupun rasanya sedapnya seperti apa, sangat sedap misalnya ya, tidak boleh dimakan. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan darah. Kemudian di surat Al-Maidah, innama harrama alaikumul maitah waddam walahmal khinzir wa ma uhilla li ghairillah. Ya, itu di surat Al-Maidah. Pokoknya darah, daging babi yang disembelih tidak makai nama Allah, maka apa? Haram. Wala ta'kulu mimma lam yudkarismullah alaih wa innahu lafisq. Tidak boleh kita memakan daging yang disembelih tidak memakai nama Allah. Ketika disembelih digebuk, dipukul. Ada enggak hewan yang disembelih enggak pakai pisau? Banyak ya. Dagingnya buat anget-anget awak katanya. Jamu. Enak enggak? Ya. Katanya katanya kalau disembelih keluar darahnya. Nah. Iya. Saya belum pernah, cuma cerita aja. Babi cuma ditusuk aja. Iya, babi. Kalau onta ditusuk tapi kan mengucur darahnya kan. Nah, kalau ini dipukul sampai mati. Nah, itu katanya biar apa? Darahnya nggak keluar jadi gurih. Nggo jamu awak. Nanti ada minumannya juga itu. Kalau buat daging-daging doang katanya kurang iya. Harus ada minumnya. Ya, sekarang jenis makanan apa saja ada ya. Sate ular, sate pokoknya apa aja ada lah. Sate kecoa ada, sate tikus. Ya, kalau nggak percaya dicek aja di YouTube. Tikus. Yang di Cina itu tikusnya besar-besar diternak, dibikin apa? Setengah mateng lah gitu. Terus dikasih pengawet, dimasukin kaleng kayak sarden. Tikus potong, bukan ayam lagi yang potong, tikus potong. Namanya tikus bambu tuh, tikusnya besar-besar. Itu haram. Nah, yang menjadikan dia susah untuk menerima apa? Hidayah. Nah. Jadi makanan itu mempengaruhi apa? Hati. Jadi kalau makanannya baik, maka hatinya akan mudah untuk menerima apa? Aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau makanannya buruk, maka orang itu sifatnya nanti sama seperti hewan yang biasa dia makan. Ya, katanya kan dengar-dengar ya, orang yang biasa membunuh itu tidak boleh makan apa? Daging ayam. Harus makan daging yang sangar-sangar, apa aja? Ya anjing, terus ular. Ya pokoknya binatang-binatang yang buas-buas dia harus bisa makan. Karena apa? Biar tega ketika membunuh. Kalau biasa makanannya daging ayam, daging burung, daging bebek, hatinya lembut, iya, nggak bisa marah, iya. Nah kalau makan daging babi itu karena babi kan sifatnya nggak punya malu ya, jadi dia rasa sifat malunya hilang. Ya. Sampai ada kisah ya ketika dia dengar istrinya bermain sama laki-laki lain, dia tidak cemburu. Kenapa? Karena suka makan daging babi. Karena babi tidak memiliki
rasa cemburu. Beda kalau ayam, ya. Misalnya ada babon lagi deket sama jago itu. Kemudian ada jago satu lagi deketin babon. Berantem nggak jagonya? Berantem. Ya. Jadi kalau ada dua jago pasti berantem. Tapi kalau babi, dua pejantan babi dibiarin. Ya, jadi babi seperti itu ya. Wallahu alam kalau cacing pita apa nggak tahu. Kembali lagi intinya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima darah, daging, dan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah apa? Iman dan takwa seseorang yang berkurban. Ya, karena berkurban itu berat, harus ngeluarin uang 3 juta, 2 juta, 4 juta. Ya kan? Mau beli sapi, beli kambing, beli onta. Kalau tidak dengan keimanan, maka berat. Nah, misalnya dia udah bisa beli, nanti ada juga ujiannya. Misalnya dia tokoh di kampung itu. Wah, saya kalau misalnya kurban kambing nanti martabat saya jatuh misalnya gitu. Nah, dia maksa harus sapi misalnya 1 orang. Nah, ini ikhlas nggak? Diterima nggak? Wallahu alam ya. Insya Allah ya semoga diterima, tapi kurang tepat ya seperti ini. Intinya harus melihat keadaan diri kita, semampunya kita. Ya kan biasanya ada orang, wah aku wis jadi Pak Haji masa korbannya kambing misalnya kan, sapi sendirian misalnya. Wah itu Pak Haji sana nyembelih sapi 1 sendirian. Kan orang lihatnya kan, wah mantap gitu kan. Nah, tapi kalau niatnya salah, maka wallahu alam diterima apa enggak ini? Seperti ini. Nah, maka pentingnya apa? Keimanan. Kemudian dibawakan ayat lagi oleh Imam Nawawi rahimahullah, "Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhullah." Katakanlah wahai Nabi, in tukhfu ma fi sudurikum. Kalau kamu menyembunyikan apa yang ada di dada-dada kalian, au tubduh atau kalian tampakkan, Allah pasti akan tahu. Ya'lamus sirra wa akhfa. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang sir dan apa yang akhfa, nampak. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu Maha tahu. Alimum bidzatis sudur, tahu apa yang ada di dada-dada kalian, dada-dada manusia. Nah, di sini perintah untuk kita mengikhlaskan niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dibawakan hadis yang pertama. Hadis ini adalah hadis yang sangat masyhur. Nah, dari Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih." Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung dengan niat-niat. Dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan apa yang diniatkan. Karena itu ya, barang siapa hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Jadi kalau kita hijrah karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasul, maka dia akan mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga. Tapi kalau misalnya hijrah karena kepentingan dunia, misalnya karena calon istrinya ngaji, nah, maka dia ikut ngaji karena calon istrinya. Kalau calon istrinya nggak ngaji ya dia ikut nggak ngaji lagi misalnya. Nah, maka ini hijrahnya bukan karena Allah. Maka yang dia dapat ya cuma perempuan itu. Akhiratnya tidak dapat, surganya tidak dapat. Man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Barang siapa yang hijrahnya untuk dunia
maka dia akan mendapatkannya. Dan barang siapa yang hijrah untuk perempuan karena wanita yang ingin dia nikahi, maka dia akan mendapatkan perempuan itu, tapi tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka pentingnya niat. Nah, karena dengan niat jalan kita menjadi lurus, jalan kita menjadi terarah, jalan kita menjadi mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentunya ada ujian nanti dari Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa mengikhlaskan niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mengikhlaskan niat kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak mudah. Nah. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'a. Di sini disepakati hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah dan Imam Muslim. Dan hadis ini adalah hadis yang masyhur ya. Jadi insya Allah semuanya sudah hafal. Katfan udah hafal hadisnya? Harus hafal. Ini harusnya anak kelas 2, kelas 1 harusnya udah hafal. Arja, hafal hadis innamal a'malu binniyat? Belum. Jangan udah hafal? Udah? Udah hafal belum? Udah? Ya, baru satu yang hafal. Kamu udah hafal? Ya. Coba dicoba. Innamal a'malu binniyat, dari situ aja. Ya, nanti cari di kitab Arba'in Nawawi. Nah, dihafal di situ ada ya. Hadis yang pertama adalah hadis tentang niat. Karena semua amalan harus dengan niat. Kalau tidak niat, maka dia nanti amalannya terputus, tidak dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis selanjutnya an Ummul Mukminin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghzu jayshul Ka'bata fa idza kanu bi bayda'a minal ardi yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim qalat qultu ya Rasulullah kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum qala yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'atsuna ala niyyatihim. Dari Ummul Mukminin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata Rasulullah SAW, ada suatu pasukan yang menyerbu Ka'bah ya. Jadi ketika itu apa? Pasukan yang menyerbu Ka'bah. Namanya pasukan apa? Pasukan gajah. Maka tatkala mereka berada di tanah lapang ya, mereka dibenamkan oleh bumi. Jadi buminya buka gini. Ini kan bumi gini ya, buka kayak gini. Orangnya udah masuk, langsung nutup lagi. Mereka ditelan oleh bumi. Dari awal pasukan hingga akhirnya. Maka Aisyah berkata kepada Rasulullah, aku bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana dibenamkan dari awal hingga akhir mereka? Padahal di tengah-tengah mereka ada pasar-pasar mereka dan orang-orang yang bukan dari mereka. Ada orang baik, ada orang yang jahat. Enggak semuanya jahat, kata Aisyah. Gimana wahai Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, semua dibenamkan atau ditelan oleh bumi dari awal sampai akhir. Niatihim. Nah, kalau yang niatnya ingin menghancurkan Ka'bah, maka dia diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia di situ menghalangi atau bahkan memerangi orang-orang yang akan menghancurkan Ka'bah, maka dia apa?
diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya orang-orang yang ditelan oleh bumi nanti oleh Allah Subhanahu wa taala dibangkitkan dengan sesuai niat-niat mereka. Inilah sedikit dari kajian kita di malam hari ini. Kemudian dua hadis. Yang pertama hadis dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab, kemudian yang kedua dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Semoga apa yang kita bahas pada kesempatan malam hari ini bermanfaat. Mungkin kalau sampaikan maaf, kita akhiri taklim kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang